Untuk pemateri yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Haji Akik Zaman MPDI. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1964. Beliau menempuh pendidikan S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Universitas Darul Ulum Jombang, S3 Universitas 11 Maret Surakarta. Pemateri yang kedua yaitu ada Bapak Rio Prayogo, dan saat ini beliau menjabat sebagai konsultan politik. Pada pemateri yang ketiga yaitu ada Bapak Dr. Tantan Hermansah, SAG MSI, dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Prodi S2 KPI. Sedikit informasi bahwa acara bedah buku kali ini adalah buku yang kita akan bedah ini baru saja diluncurkan. Dan melalui sejarahnya kenapa buku ini diluncurkan adalah sebagai bentuk dedikasi terhadap Bapak almarhum Dadang Wigiarto selaku Bupati Situbondo pada tahun 2010. Beliau sangat berjasa atau sangat berkontribusi dalam membumikan sholawat nariyah ini. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Akik Zaman MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pak Dr. Tatang Hermansyah, Mas Rio, kolega saya, dan Ibu Kepala Prodi KPI, dan kawan-kawan dosen, mahasiswa, mahasiswi yang mengikuti lewat offline maupun online, dan kawan-kawan di luar kota juga ada yang mengikuti acara hari ini. Saudara-saudari moderator dan seluruhnya yang saya banggakan, terima kasih. Tentu saya sebelum bicara lebih jauh mengenai membumikan sholawat nariyah ini yang diangkat oleh Mas Rio dan kawan-kawan menjadi satu buku, saya ingin memulai dengan satu konsepsi yang genuine mengenai apa yang hendak kita bahas itu. Kenapa harus memulai dari itu? Karena banyak di lingkungan publik yang perlu kita dudukkan dulu persoalannya. Apa yang saya sebut sebagai konsepsi genuine dalam Islam itu, misalnya kita ini membahasnya dengan keterpaduan, bukan keterpisahan. Zikir dan fikir bagi banyak kalangan di tempat lain mungkin itu keterpisahan, tapi bagi kami, bagi kita, yang saya sebut sebagai konsepsi genuine itu adalah keterpaduan. Di lingkungan masyarakat barat antara zikir dan fikir menjadi begitu terpisah karena faktor-faktor yang melatar belakangi. Tapi di lingkungan kita itu menjadi satu tarikan nafas antara zikir dan fikir, antara kerja dan berdoa, satu tarikan, satu hentakan antara ukhrawiyah dan dunyawiyah, gitu. Karena itu di dalam buku yang hendak kita lakukan itu, kita nanti akan menemukan hal-hal yang akibat dari cara pandang keterpaduan itu. Tanggal 10 Desember yang lalu misalnya, ketika timnas Maroko mengalahkan Portugal, itu banyak sekali dalam banyak platform media yang disampaikan, karena Maroko ini bumi sholawat nariyah lahir di Taziyah, namanya daerahnya Tazi. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa sholawat nariyah itu lahir dari daerah Tazi itu. Kalau di Situbondo, tokoh karismatik Al-Mafrul Laki Ahmad Sufyan mengatakan bahwa penulis atau penyusun sholawat nariyah ini memang disamarkan namanya oleh beliaunya sendiri, karena itu disebut Abdullah, Syekh Abdullah. Kira-kira kalau kita nyumbang apa itu namanya kan hamba Allah, supaya tidak itu ketawaduan orang-orang yang sudah punya kedalaman tertentu spiritualismenya begitu. Tetapi banyak
juga yang mengatakan bahwa Syekh Abdullah Al-Qurtubi itu adalah Syekh Ibrahim At-Tazi yang disebut Tazi, tempat kesebelasan Maroko kemarin bermain. Jadi di tribun Stadion Tumama di Qatar itu banyak yang melafalkan sholawat nariyah dan sholawat fatih dan beberapa bacaan-bacaan sholawat. Bahkan ada menurut sumber dari platform media juga bahwa ada yang membaca Dalailul Khairat yang juga lahir di bumi Maroko. Bukan persoalan kalah menang nih, tapi itulah sebuah tradisi yang bertahun-tahun, karena umur sholawat nariyah kira-kira sudah 576 tahun yang lampau, yang dibacakan begitu banyak, begitu rupa di kawasan Al-Maghribi sendiri. Jadi tidak terlalu benar juga yang mengatakan bahwa ke daerah ke barat itu terlalu dominasi fikir, enggak juga, tapi dominasi zikir juga. Dulu kita mengatakan bahwa dunia terbelah jadi dua, ke timur ini dominasi zikir, ke barat dominasi fikir. Tapi untuk Al-Maghribi yang disebut sebagai singa atlas itu, bukan, kalau di Surabaya kan singa edan, kalau di sana singa atlas. Itu luar biasa. Di tengah-tengah ikhtiar memainkan bola, menyempurnakan strategi dan segala macam, orang melafalkan bacaan sholawat nariyah, sholawat fatih. Itu yang saya sebut sebagai konsepsi Jenuin tadi. Orang memadukan, tidak memisahkan antara fisik dan rohani, antara jasmani dan rohani, itu menjadi satu hentakan, satu tarikan. Ini penting untuk memulai pembicaraan ini, oleh karena di dalam buku yang Mas Rio susun itu tiba-tiba kita menemukan bahwa begitu sholawat nariyah diratakan, dibudayakan, dibacakan, tiba-tiba polisi memberikan data bahwa angka kriminalitas turun. Itu kan, ini saya kira seorang akademisi perlu mencari tahu, perlu mencari, membedah lebih jauh mengenai konsepsi-konsepsi kerohanian. Indonesia yang tengah sibuk sekarang ingin membangun karakter bangsa, menemukan momentumnya melalui pembumian sholawat itu, termasuk sholawat nariyah. Dulu di kampung saya di Situbondo, Hadratus Syekh Al-Marfullah Ki Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, itu beliau mursyid thariqah. Mursyid thariqah menekuni sufisme yang perspektif keterpisahan akan melihat bahwa orang yang menekuni sufisme, menekuni zikir itu dianggap berada dalam satu sisi yang tidak mubahil. Padahal Ki Ahmad Sufyan itu selain memimpin thariqah, memimpin zikir, menggerakkan sholawat, menjadi inisiator dan motivator sholawat, kehidupannya dalam usia yang sangat sepuh sekalipun itu dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, luar biasa. Bukan hanya aktif, beliau itu super aktif. Orang yang menyaksikan kehidupan beliau itu sampai repot kapan istirahatnya. Dalam usia 80 tahun, 90 tahun, tidak ada istirahat, menerima tamu sampai jam 1 malam, menghadiri undangan, mengajar, memberikan pengajian, bukan hanya kepada santri tapi kepada masyarakat umum. Fisik boleh sepuh, tetapi gelora mobilitasnya luar biasa. Dan memulai mentradisikan sholawat ini ketika banyak orang mempertanyakan kenapa mesti harus sholawat. Ada ustadz lain yang mengatakan kenapa tidak memulai dulu dengan menegakkan sholat. Ternyata begitu sholawat dijalankan, digerakkan, maka semangat sholat itu tumbuh subur luar biasa. Orang yang biasa baca sholawat itu akan memulai muncul produknya, menjadi rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, dan segala macam. Itu buahnya dari dia mentradisikan sholawat. Lebih tornya oleh Ahmad Sufyan, selain karena derajat sholawat itu, juga sholawat nariyah ini ternyata punya akibat, punya implikasi, punya faedah, punya kegunaan yang dirasakan luar biasa. Tadi itu saya singgung
karena waktunya sangat terbatas. Jadi antara pembudayaan sholawat nariah, pembumian sholawat nariah, dan turunnya tingkat kriminalitas, yang ini menjadi challenge buat teman-teman, menjadi tantangan buat teman-teman untuk meneliti sejauh mana sebenarnya hubungan-hubungan ini. Tentu tidak seperti yang kita saksikan di panggung nasional kita, ketika kita mengimpikan sebuah pembangunan karakter bangsa, tapi tiba-tiba kurikulum yang diberikan kepada peserta didik kita tidak membuat muatan-muatan yang menguatkan karakter bangsa. Para the founding fathers kita adalah orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang dibangun di atas perdebatan kebangsaan, dan di atas perdebatan kebangsaan itu adalah kerohanian. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang dibacakan tadi itu memulai dengan membangun jiwanya, membangun raganya, membangun jiwanya, membangun badannya. Tentu tidak dibayangkan di tempat kami tadi yang saya sebut tokoh sentral sholawat nariah Ki Ahmad Sufyan itu berulang-ulang menyinggung soal lagu kebangsaan. Jadi membangun jiwanya itu tidak kunjung ditunjukkan oleh ikhtiar bangsa ini, tapi yang ditunjukkan adalah membangun badannya, yang selama 32 tahun membangun badan itu justru kehancuran peradaban yang luar biasa. Karena itu dari bumi Maroko sholawat nariah menyebar melewati selat Gibraltar ya, disebut itu laut Mediterranean kalau orang Italia bilang, itu laut yang disebut sebagai inkubasi peradaban dunia, kemajuan dunia. Jadi karena itu saya kira sholawat nariah yang sekarang ini dikembangkan di mana-mana. Di tempat kami di Situbondo yang diinisiatori oleh Ki Ahmad Sufyan itu, sholawat nariah sudah menembus pulau-pulau, sudah menembus kabupaten, bahkan menembus negara. Karena di Malaysia menembus provinsi, di Malaysia, di Singapura itu sudah mulai ditradisikan itu. Dan seperti saya tadi, profilnya inisiator penggerak sholawat nariah Ki Ahmad Sufyan ini luar biasa. Beliau menekuni sholawat, menekuni zikir, tetapi begitu banyak memberikan waktunya justru untuk membidani hal-hal seperti politik, kemasyarakatan. Tidak ada satu unsur sedikit pun di dunia ini yang mengandung unsur pahala, mengandung unsur reward dari Allah dan Rasulnya menjadi kebanggaan yang beliau tidak tunaikan, yang beliau tidak kerjakan. Jadi kita menemukan pemandangan yang berbeda. Orang yang justru dalam zikir, tenggelam dalam zikir, tetapi super aktif. Itu yang harus ditunjukkan. Rohani yang kokoh, tetapi pengabdiannya itu luar biasa. Itu yang saya kira akan melahirkan pribadi Indonesia yang unggul, mahasiswa yang unggul, yang didasarkan, yang didirikan di atas kerohanian yang luar biasa. Sudah berapa lama kita bicara, Pak? Oh belum? Pak Tatang bilang. Oke. Karena itu kawan-kawan sekalian, terutama yang bergerak di pemerhati pendidikan seperti UIN, saya pada awalnya juga takjub, kagum UIN menghadirkan satu diskusi, satu percakapan yang saya kira percakapan sholawat yang sekarang banyak diangkat di berbagai tulisan dan termasuk adalah sholawat nariah. Seperti saya tadi katakan bahwa sholawat ini supaya menjadi mesin penggerak untuk seluruh aktivitas kehidupan. Bukan saja dalam kesimpulan buku ini menjadi tentram kehidupannya, tetapi dia menjadi terkontrol. Karena selain dia mengamalkan itu, dia melakukan satu ritual yang bersanad. Kalau saya, Mas Rio di Situbondo itu bersanad kepada Al-Mahfurlah Ki Ahmad Sufyan.
Dan tentu Almarhum Kaki Ahmad Sufyan bersanad kepada guru-guru beliau. Itulah yang ikut memandu rohani kita agar kita ini berjalan di atas pengabdian yang dikenang oleh sejarah bangsa kita. Karena itu menarik sekali kasus-kasus yang diangkat di dalam buku ini untuk dicoba, untuk dilihat lebih jauh, bahkan kalau perlu ada semacam laboratorium sosial yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Katakan misalnya begini, kenapa mesti sholawat? Sholawat itu dipakai sebagai instrumen. Sholawat Nariyah dipakai instrumen. Di situ mungkin dugaan analisa ilmiahnya adalah bahwa dia mampu menembus batas-batas strata sosial. Orang yang kaya membaca sholawat happy, orang miskin membaca sholawat enjoy, orang antara kaya dan miskin juga senang, anak muda, tua, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpendidikan rendah, orang yang awam, orang yang pinter, semua disentuh oleh instrumen sholawat ini. Kalau kita menggunakan tata cara pandang mereka yang punya pandangan normatif, itu masuk ke dalam sholawat, disentuh oleh sholawat, yang etik disentuh juga oleh sholawat, yang estetik disentuh juga oleh sholawat. Jadi hampir seluruh strata sosial ini bisa ditembus oleh instrumen sholawat. Itu mungkin ini yang dipakai sehingga menjadi efektif. Sebab orang yang biasa bergerak di norma mungkin agak susah ke estetika karena dia biasa berpikir hitam putih. Sebaliknya yang di estetika agak susah ke norma. Nah, disiplin sholawat ini bisa menembus batas-batas itu, bisa menggugah batas-batas itu, tingkat kerohanian yang tinggi atau tingkat kerohanian yang dalam wilayah keawaman itu bisa dipakai. Itu saya kira kenapa kemudian di Situbondo Almarhum Kaki Ahmad Sufyan memilih sholawat sebagai jalan masuk untuk membangun bangsa. Bahkan di banyak tulisan-tulisan di banner itu sudah sholawat Nariyah membangun bangsa. Banyak orang mempertanyakan, sholawat Nariyah membangun bangsa bagaimana? Ya itu tadi dalilnya, dalil lagu kebangsaan kita, membangun jiwanya, membangun badannya. Nah, apakah kita punya konsistensi seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh agama kita untuk membangun dua-duanya, keterpaduan yang saya sebut sebagai konsepsi genuine tadi, itu terpulang kepada kita. Saya kira UIN itu menjawab konsepsi genuine itu. Dulu kita, mengapa kemudian terpisah antara agama, antara umum? Itu kan dimulai sejak Al-Azhar University didirikan. Tapi jauh sebelum itu An-Nidhami atau di masa-masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tidak ada itu. Tidak ada keterpisahan, tapi semua keterpaduan seperti konsep UIN yang sekarang ini. Dulu masih konsep IAIN, itu tidak terintegrasi. Dia menjadi serpihan. Barulah konsep UIN ini menjadi terintegrasi. Kita mengenal Avicenna, Ibnu Sina, ahli kedokteran. Kita mengenal Al-Jabar, nama seorang ulama di masa Abbasiyah. Al-Jabar, Al-Kimia, yang sekarang jadi kimia, itu nama kiai-kiai semua, nama ulama-ulama semua. Bahkan alkohol, itu nama tokoh-tokoh Islam juga. Bener-bener ini bukan main dalam sejarah, silakan dilihat. Lah kenapa sekarang mesti yang fikih saja, tetapi yang ahli kedokteran misalnya, itu tidak dalam kategori sebagai pemuka atau cendekiawan Islam. Syekh Hisham Al-Kabbani, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Amerika, sekarang tinggal di Amerika, orang Libanon, orang Lubnan. Itu fakultasnya apa? Fakultas MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kuliah melanjutkan ke Amerika, begitu pulang itu menjadi mempelajari Thariqah, lalu menjadi mursyid Thariqah sekarang. Atau tidak jauh-jauh di Gajah Mada dulu ada namanya orang Madura, namanya Profesor Sairul Halim.
MSc. Itu hafal Quran di Amerika kuliah. Saya lupa kuliahnya apa, di McGill apa di kuliah di Amerika. Menghafalkan Al-Quran, kuliah di kampus sekuler. Jadi saya kira itu yang terintegrasi sekarang dibangun oleh konsep UIN, memadukan. Jangan memberikan pandangan keterpisahan. Kenapa Jawa ini menjadi terpisah? Itu akibat mulai Amangkurat II dulu. Amangkurat II di Jawa itu. Masjid dan pendopo dulu menyatu menjadi satu. Orang yang berpikir juga yang rajin bekerja. Bukan kebalik-balik. Ketika di kantor ingat mati, ketika di masjid ingat kantor. Nah itu yang kacau. Ini enggak kan? Jadi dulu masjid, lihat Demak itu. Masjid dengan pendopo jadi satu. Kemudian menjadi terpisah sejak Amangkurat sampai Pak Harto. Dulu di Pak Harto kalau rajin masjid pangkatnya tidak naik-naik di kantor. Bener itu, ini silakan saja dicek. Tuh. Sekarang orang yang rohaninya hebat, yang sholawat nariyahnya jalan, maka prestasi di kantornya menjadi hebat juga. Sama juga teman-teman mahasiswa, yang puasa Senin Kemisnya jalan, sholawat nariyahnya jalan, itu indeks prestasinya hebat-hebat. Apa namanya? Indeks ya. Cukup ya. Saya kalau tidak dikasih waktu bisa ngomong panjang-panjang Oke, 10 menit lagi. Oh selesai. Itu tadi saya ngomong sama Dr. Tata. Ini generasi Z dan milenial ini harus sekarang dipertontonkan ke dalam karakter kebangsaan yang mulia sekarang ini. Politik tidak boleh lagi mengarah, nanti Mas Rio yang mau. Tidak boleh lagi ke politik pasar yang dikendalikan oleh kartel misalnya. Kemudian karena itu mulai sekarang ini kita sekarang membumikan sholawat nariyah, kita mencoba memulai satu laboratorium baru untuk menciptakan manusia baru. Baik. Yang lahir dari ketangguhan rohani itu. Saya kira itu ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Akik. Iya, izin bertanya, saya Andrian Mawan dari mahasiswa KPI. Satu mungkin pertanyaan untuk Bang Rio, satu lagi untuk Pak Akik Zaman. Mungkin untuk Bang Rio, pertanyaannya adalah sebesar apa sih Pak potensinya nih kira-kira ke depan pembumian sholawat ini bakal diikuti di daerah lain gitu? Atau mungkin dari potensi itu kira-kira dari Bapak sendiri dengan tim ada nggak sih yang bakal dilakukan gitu di daerah lain untuk menyerupai Situbondo gitu? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Akik Zaman, mungkin pertanyaannya adalah dari pengalaman Bapak mungkin di perpolitikan baik sebagai anggota DPRD di Jawa Timur mungkin ya, sampai hari ini mungkin dari sekian banyak perjalanan itu ada nggak sih Pak tuduhan atau stigma dari luar yang mengatakan bahwa jangan-jangan nih pembumian sholawat ini akhirnya dijadikan sebagai politik identitas atau mungkin memanfaatkan agama sebagai bentuk perwujudan politik gitu. Ada nggak sih Pak sejauh itu pengalaman seperti itu? Terima kasih. Saya jawab ya, tergantung Kang Tata nanti. Iya, tadi kan mengatakan bahwa kalau saya bisa ini meneliti ini, ya kan melihat ini secara ilmu fisika begitu. Makanya nanti kita undang Kang, ya kita bikin riset lanjutan untuk ini. Ya, asal itu terjadi, ya kan kita akan mudah itu merekomendir ini ke beberapa kabupaten, begitu ya. Atau ke beberapa instansi misalnya seperti itu. Nah ini saja sudah diimplikasi atau diimitasi atau dilaksanakan di beberapa wilayah karena melihat kesuksesan dari pembacaan sholawat nariyah di Kabupaten Situbondo. Apalagi misalnya kita menemukan ininya secara akademis begitu ya, temuan yang tadi Kang Nathan secara secara ilmu fisika tadi. Tapi memang dugaan saya mengatakan begini, kalau Anda pernah baca The True Power of the Water, bikinnya bukunya si Masaru, penelitian tentang air selama 16 tahun, dia mengatakan apa? Hasil riset dia selama 16 tahun, air yang paling bagus molekulnya itu adalah air Zam-Zam. Ya kan? Kenapa? Karena memang jutaan orang tiap hari itu membaca kalimat positif. Ya kan? Anda kata Masaru tesisnya adalah ketika air itu dibacain secara negatif, diolok-olok lah,
dengan bahasa-bahasa yang negatif, itu molekulnya berubah, prispanya itu menjadi kacau. Tapi ketika disampaikan bacaan-bacaan yang positif, itu molekulnya pun menjadi sangat cantik, misalnya seperti itu. Nah mungkin, ya kan, apakah ada hubungan antara pembacaan sholawat Nariyah dengan dengan kehidupan masyarakat secara positif? Yang ada hari ini secara kualitatif ada laporan-laporan itu. Tapi untuk membuktikan secara akademik, mungkin kita nanti perlu pisau analisa dari ilmu fisika. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu satu riset gaps yang sudah ada kita bisa tutupi, maka ini akan lebih mudah untuk dirasionalkan, direkomendasikan menjadi satu kebijakan. Seperti itu saya kira. Kalau ditanya ada nggak orang yang menilai negatif, ya tentu ada. Jadi apalagi molekul media kita sekarang, media sosial itu kan penuh dengan molekul jelek, khususnya Indonesia itu. Kalau mau cari itu, ada di kita juga ada. Biasa lah orang dianggap sholawat politik, tapi kita jalan terus. Kita jalan. Dan dalam satu teori budaya itu kan ada begini. Kita menciptakan satu subkultur. Subkultur itu dari sisi substansi, dia bagian senyawa dengan induk kulturnya. Tetapi sebenarnya dia melakukan pembedaan-pembedaan baru yang ingin agar dari subkultur itu kemudian dijadikan satu contoh, satu alternatif, satu penawaran. Jadi bagaimana kita membuat begitu banyak subkultur sehingga kultur Indo itu menjadi tunduk di kemudian hari. Itu kemudian selain juga tadi disebut ada dalam teori ilmu sosial itu kan ada kemajuan yang sifatnya menular. Jadi kalau kita berdekatan dengan daerah yang maju, komunitas yang maju, maka komunitas ini dengan sendirinya akan tertular. Kan ada itu teorinya begitu. Nah, Situbondo itu berharap seperti itu. Jadi pembumian sholawat Nariyah ini dengan implikasi yang disebutkan di dalam penelitian secara kualitatif itu kan bicara apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Itu kalau kemudian tadi saya tawarkan, mudah-mudahan ini menjadi minat bagi banyak pihak untuk menjadikan sebagai laboratorium baru di tempat lain. Kalau meminjam teori budaya tadi, menjadikan subkultur lagi di tempat lain yang mungkin sedikit berbeda, tetapi faktor senyawanya itu kelihatan. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Kira-kira bagaimana tips agar anak muda bisa mendakwahkan sholawat Nariyah, sedangkan banyak sekali anak muda sekarang yang ikut tren kekinian atau tren viral, sehingga sholawat Nariyah ini terlupakan. Apalagi banyaknya orang tua yang malah memberi gadget kepada anak usia dini, bukan malah mengajarkan sholawat sejak dini. Baik, bagi narasumber silakan untuk dijawab. Kalau menggunakan konsepsi tadi itu keterpaduan, jadi pakailah gadget untuk mengajarkan sholawat. Kira-kira begitu. Jadi itu kan tergantung siapa yang mengisi. Jadi kalau diisi sholawat ya tentu manfaatnya baik. Jadi kalau keterpisahan bahwa gadget ini berbahaya, ini kemudian atau ini neraka, ini surga, itu menjadi sangat susah kita melakukan satu keterpaduan. Tentu anak-anak usia-usia remaja, usia pembentukan, usia kanak-kanak itu penting. Kalau di Madura tidak ada kanak-kanak, yang ada anak-anak. Jadi Madura itu tidak ada TK, yang ada TNK, Taman Anak-anak. Jadi bagi usia TK atau TNK itu penting pembiasaan. Saya kira dalam teori tabula rasa itu kan mahasiswa semua paham. Jadi tergantung bagaimana kita memberikan satu warna awal kepada anak kita itu, karena itu di banyak tempat, misalnya di Finlandia sebagai kota pendidikan terbaik di dunia, itu sekolah dasarnya jauh lebih baik dari al-jamiahnya, dari universitasnya jauh lebih baik. Di sana bahkan yang full day school itu sekolah dasar, karena ada ruang bermain di situ. Bukan belajar semua, mungkin sekian jam bermain, tapi bermainnya di sekolah yang terpandu. Jadi pertanyaan kita kan begini sekarang,
Sebenarnya anak-anak kita ini yang mengajar anak-anak kita ini lebih banyak kebaikan atau keburukan dalam satu hari. Dia bersentuhan dengan lebih banyak mana. Nah, itu akan menjadi penentu warna kalau mengikuti pola teori tabula rasa itu. Saya kira itu. Mungkin sebelum kita menuju penghujung acara, narasumber kami boleh untuk memberikan closing statement-nya selama 1 menit. Dipersilakan. Saya lebih suka mengutip sajaknya Iqbal. Di jalan ini tak ada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Siapa yang berhenti sekalipun sejenak pasti akan tergilas. Saya tidak pernah meminjam mata orang untuk melihat dunia. Saya tatap dunia dengan mata kepala saya sendiri.